Shalom saudara, senang sekali bisa menjumpai saudara lagi untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 ada sebuah perumpamaan di situ. Mari kita sama-sama memperhatikannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Menarik sekali saudaraku, lewat perumpamaan ini kita bisa belajar satu hal, bahwa dalam kekristenan ini saudaraku, Tuhan telah menaburkan kepada hidup kita atau dalam hidup kita sebuah benih yang berkualitas, sebuah benih yang baik. Dan saya percaya benih itu adalah benih Kristus, benih ilahi. Kristus ada di dalam kita. Tapi dalam perumpamaan ini dikatakan juga bahwa ternyata ketika pada waktu malam bukan hanya benih ini yang ditaburkan di dalam ladang, tetapi ada musuh yang kemudian menyusup dan menaburkan benih yang lain yang kemudian disebut sebagai lalang. Jadi ada benih gandum, ada benih yang ditaburkan oleh musuh di dalam ladang yang sama, yaitu benih lalang. Sehingga ketika kedua benih ini sama-sama tumbuh, tebak apa yang terjadi, saudaraku? Maka benih lalang ini tumbuh kelihatan lebih cepat, lebih tinggi. Dan benih gandum ini mungkin perjalanannya, pertumbuhannya agak lambat. Tetapi apa yang terjadi? Dengan begitu cepat lalang ini bisa mendahuluinya. Dan kemudian dia menghimpit gandum itu. Nah, para pekerjanya protes dan mengajukan sebuah usul kepada pemilik ladang supaya benih lalang ini dicabut. Tetapi ternyata tuannya berkata, jangan. Karena kalau dicabut, nanti benih gandum ini atau gandum ini juga akan ikut tercabut. Nanti ada waktunya. Kapan waktunya? Pada musim penuaian. Keduanya akan dituai, tapi keduanya punya tujuan yang berbeda. Gandum akan dituai dan dibawa ke dalam lumbung, tetapi ilalang atau lalang akan dituai dan dibawa untuk dibakar. Apa yang kita bisa pelajari daripada perumpamaan ini? Bahwa dalam kehidupan ini, saudaraku, dalam kehidupan kita, Tuhan seringkali izinkan ada hal-hal, ada orang-orang, ada situasi-situasi yang mungkin yang tidak baik. Ada situasi-situasi orang-orang yang mungkin menghimpit kehidupan kita, yang bukan berasal dari Tuhan. Tetapi ada musuh yang kerajaan kegelapan menyusupkan untuk kemudian menghimpit kehidupan kita. Dan percayalah saudaraku, kita seringkali kan mau berkata, Tuhan cabut dong, Tuhan singkirkan semua orang-orang jahat, orang-orang yang mengecewakan, orang yang tidak adil, orang-orang yang menyakiti saya. Mungkin kita berdoa dan berdoa, Tuhan singkirkan semua situasi, keadaan, dan kondisi yang menghimpit saya begitu tertekan. Tapi ingat, Tuhan bilang, jangan, ada waktunya nanti saudaraku. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara, tetaplah bertumbuh sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Tetaplah bertumbuh dengan benih yang baik. Ada waktunya nanti saudaraku. Bukan waktunya kita, tapi waktunya Tuhan. Ada waktunya kita akan dituai. Nah, saya percaya saudaraku, kalau lalang ini diizinkan dibiarkan di situ, itu maksudnya adalah supaya kita juga terus bertumbuh. Kalau dicabut, itu berbahaya. Jadi saya belajar bahwa begini, semua masalah, semua situasi, semua orang-orang yang tidak baik di sekitar kita, itu Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita
untuk supaya kita semakin bertumbuh dan menyatakan kualitas kehidupan kita. Satu waktu kualitas gandum akan terlihat. Mana gandum, mana lalang akan terlihat. Dan lalang kenapa nggak usah dicabut? Karena lalang ternyata justru membantu gandum ini untuk bertumbuh semakin berkualitas. Kalau nggak ada lalang, gandum ini nggak akan bertumbuh kuat dan berkualitas. Ada waktunya kita akan dipisahkan. Saya berdoa supaya saudara terus menetapkan hati untuk melakukan yang benar. Ketika orang tidak benar, ketika situasi tidak benar, biarlah respon kita tetap benar. Kita tetap jadi orang yang benar. Waktu situasi tidak benar, kita bereaksi benar. Waktu orang-orang di sekitar kita tidak benar, kita tetap bereaksi benar. Itulah umat dan anak-anak kerajaan Allah. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami supaya kami terus menjadi umat-umat kerajaan Allah, menjadi anak-anak kerajaan Allah yang tetap bertumbuh semakin kuat di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan yang tidak benar, bahkan mungkin ketika kami dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar, kami tetap punya respon yang benar, kami tetap mengerjakan kebenaran dalam kehidupan kami, kami tetap bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau. Berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.